Ketika kita membangun relasi dengan seseorang, kita juga harus siap untuk mengalami kejadian-kejadian di mana kita terluka. Ketika kita mau ngomong kesetiaan itu nggak akan ada tanpa cinta. Kesetiaan itu nggak akan pernah terjadi tanpa yang namanya true love. Selamat hari Minggu. Ketika kita berkesempatan melayani keluarga atau komunitas, melayani berarti tidak menganggap diri kita lebih superior atau dalam keterpaksaan, karena Tuhan Yesus sangat menghargai waktu dan usaha yang kita berikan untuk melayani sesama. Tema kebaktian hari ini adalah tak selalu yang terdepan. Majelis Jemaat mengundang umat untuk mengikuti kebaktian online GKI Kayu Putih dengan Premier. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Perjamuan Kudus live streaming partisipatif. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 akan dilaksanakan pelayanan Perjamuan Kudus Sedunia live streaming partisipatif. Kami mengundang seluruh jemaat dan simpatisan serta umat yang biasa dilayani pada Perjamuan Kudus Rumahan untuk mengikutinya. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat tanggal 19 dan 26 September 2021. Kebaktian Minggu Kaum Muda. Ketika kita membangun relasi dengan seseorang, kita juga harus siap untuk mengalami kejadian-kejadian di mana kita terluka. Ketika kita mau ngomong kesetiaan itu nggak akan ada tanpa cinta. Kesetiaan itu nggak akan pernah terjadi tanpa yang namanya true love. Persekutuan Wilayah Gabungan Online. Majelis Jemaat mengundang saudara-saudara untuk ikut dalam kegiatan Persekutuan Wilayah Gabungan yang akan diadakan secara online pada hari Kamis tanggal 23 September 2021. Informasi akan disampaikan melalui WAG komunitas wilayah masing-masing atau dapat dibaca pada Warta Jemaat online di website GKI Kayu Putih www.gkikayuputih.org.id/warta-online. Berita duka cita. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Informasi kegiatan GKI Kayu Putih. Umat terkasih, bagi jemaat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan gereja dapat membaca pada Warta Jemaat online di website GKI Kayu Putih atau Instagram resmi @gkikaput.official. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja, hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9 sampai dengan 16. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini.
Mari umat dengan bangkit berdiri, kita menaikkan pujian dari NKB 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Kristus, masih dalam rangkaian tema Bulan Keluarga, minggu ini kita diajak untuk menyadari beberapa hal yang menjadi kebutuhan setiap individu anggota keluarga kita. Selain tentunya kebutuhan fisik, tentu ada kebutuhan lainnya seperti kebutuhan untuk diakui, dihargai, dan diterima di dalam segala kondisi. Ajakan untuk tidak berfokus pada diri sendiri ini tentunya harus dilandasi dengan kasih Kristus yang rindu untuk terus memberi diri tanpa memperhitungkan seberapa besar balasan yang akan diterima nantinya. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka biarlah ini juga menjadi landasan dalam setiap kerinduan kita untuk melayani dan memberikan yang terbaik untuk sesama kita, dimulai dari anggota keluarga kita. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku.
Umat yang dikasihi Kristus, mari bersama kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Umat sekalian diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan secara pribadi terlebih dahulu. Kita masuk di dalam doa pribadi kita. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa setiap kelemahan, membawa setiap keterbatasan, membawa setiap pengakuan kami akan apa yang telah kami lakukan. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ketika kami meninggikan diri kami, agar kami bisa diakui oleh orang lain. Ketika kami meninggikan ego kami, sehingga kami sulit untuk mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di dekat kami. Ketika kami pun menutup hati kami untuk Engkau isi dengan cinta-Mu, untuk Engkau isi dengan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ketika kehidupan kami belum menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hanya darah-Mu yang kudus, yang membasuh kami, menyucikan hati kami, sehingga di dalam kehidupan kami boleh semakin serupa dengan Kristus, Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang marilah kita hidup di dalam anugerah pengampunannya. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Markus 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah berita anugerah
dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Sebuah persembahan pujian akan disampaikan oleh paduan suara Gita Gantari, Aku Melayani Tuhan.
Umat yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus-Nya sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan, untuk merenungkan, dan juga untuk memelihara firman Tuhan di dalam hati kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan isi pikiran kami, Kau yang akan isi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga bukan dengan kekuatan dan kemampuan kami menghidupi firman Tuhan, tetapi hanya oleh Roh-Mu yang kudus, yang menuntun dan menyertai kehidupan kami. Engkau juga yang akan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di dalam segala keterbatasannya ya Bapa. Kiranya semua perkataan yang keluar dari mulutnya itu berasal daripada Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, hari ini pembacaan Alkitab kita diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta memeliharanya melalui sikap kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkisah ada seorang pemuda yang sedang bersedih hati dan juga ia merasa kelelahan, duduk di ruang tengah bersama dengan kakeknya. Kakeknya melihat cucunya sang pemuda itu terlihat murung, kemudian sang kakek bertanya kepada pemuda itu, "Nak, mengapa mukamu terlihat tidak ceria seperti biasanya? Mengapa engkau terlihat murung?" Kemudian sang pemuda mengatakan, "Kakek, tolong beritahu aku sekarang, bagaimana caranya aku bisa menemukan kebahagiaan, bagaimana caranya aku bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidupku. Karena aku begitu lelah, terlalu banyak persoalan-persoalan di dalam kehidupanku dan aku tidak bisa menyelesaikannya." Kemudian sang kakek mengatakan kepada pemuda itu, "Pergilah ke taman. Di sana ada kupu-kupu dan tangkaplah kupu-kupu itu."
Karena sang pemuda ini sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, ia mengikuti apa yang dikatakan oleh kakeknya. Ia pergi ke taman di dekat rumahnya dan di sana ada banyak bunga, ada pohon-pohon dan betul yang dikatakan oleh sang kakek, di sana ada kupu-kupu. Segeralah pemuda itu berlari mengejar kupu-kupu itu dan berusaha untuk menangkapnya. Sang kakek yang melihat dari kejauhan usaha dari cucunya itu berusaha berlari begitu rupa, menginjak tanaman dan juga sampai ia berkeringat tidak dapat juga. Akhirnya sang kakek memanggil cucunya sang pemuda itu. "Nak, kemari." Sang kakek bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Kakek, saya sedang melakukan apa yang kakek suruh. Saya ingin menemukan kebahagiaan, saya ingin merasakan kasih Tuhan, dan saya sedang berusaha untuk menangkap kupu-kupu yang sedang terbang di antara bunga-bunga itu." Kemudian sang kakek berkata, "Nak, kamu terlihat seperti sedang merusak tanaman. Kamu terlihat seperti sedang merusak bunga-bunga yang ada di taman itu. Lalu bagaimana kakek? Bagaimana caranya aku bisa menangkap kupu-kupu itu kalau aku tidak berlari mengejarnya?" Kemudian sang kakek meminta si pemuda itu untuk duduk bersamanya di pinggir taman. Sang kakek mengatakan, "Nikmatilah keindahan taman ini." Dan ketika mereka sedang berdiam menikmati keindahan taman, sang kupu-kupu menghampiri mereka dan hinggap di tangan sang kakek. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesombongan terbesar seorang manusia adalah ketika ia merasa tahu, ketika ia merasa bisa, ketika ia merasa bahwa banyak hal di dunia ini, kebahagiaannya, bahkan Tuhan itu didapatkan dengan usaha, dengan pikiran, bahkan dengan kekuatan mereka sendiri. Kesombongan manusia itu bukan sekedar memamerkan apa yang kita punya, membanggakan diri, tetapi ketika kita mulai menempatkan kekuatan utama kita di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam kekuatan kita, di dalam apa yang kita ketahui sepanjang kita hidup, di dalam apa yang kita yakini kita bisa lakukan, tetapi kita lupa bahwa hidup ini bukan milik kita. Seperti pemuda tadi yang merasa dia bisa menangkap kebahagiaan, yang merasa dia bisa menangkap kehadiran Tuhan dengan usaha yang dia lakukan begitu rupa. Padahal apa yang Tuhan berikan kadangkala hanya perlu diterima dan juga disyukuri. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini ketika tema kita tak selalu yang terdepan. Banyak orang di dunia, kita, Anda dan saya selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan. Untuk mencapai yang terbaik di dalam kehidupan ini. Baik secara sadar maupun tidak sadar, kita berusaha untuk mencari sebanyak-banyaknya hal-hal yang membuat kehidupan kita baik, kehidupan kita enak, dan kehidupan kita nyaman. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Tetapi itu bisa membuat kita menjadi tersesat ketika kita berusaha menjadi yang terdepan, kita berusaha menjadi yang terbaik, tetapi kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan apa yang paling baik untuk kehidupan kita. Dengan tinggi hati kita menggunakan akal pikiran kita, dengan tinggi hati kita menggunakan kemampuan intelektual kita, dengan tinggi hati kita menggunakan kuasa yang kita punya di dunia untuk menjadi yang terdepan, tetapi kita lupa bertanya kepada Tuhan apa yang terbaik, apa yang harus kita betul-betul lakukan di dalam kehidupan ini. Itu adalah kesalahan utama, kekeliruan utama para murid Bapak Ibu, seperti yang kita baca di dalam Markus 9 ayat 30 sampai 37. Sebuah ironi
Ketika di ayat 30 dan juga 31, Yesus mengatakan bahwa ia akan menderita, ia akan mati dibunuh, ia akan menghadapi sebuah kesengsaraan. Tetapi kemudian di tengah perjalanan yang dibicarakan oleh para murid adalah siapa yang terbesar di antara kita. Sebuah ironi ketika guru mereka mengatakan bahwa aku akan memberikan diriku dan aku akan disiksa oleh orang-orang sebangsaku, sementara para murid mengatakan siapa yang terbesar, siapa yang terdahulu di antara kita. Kesalahan utama para murid adalah mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-32 Bapak Ibu, di situ dikatakan sebuah kalimat yang menjadi pergantian suasana di dalam cerita ini. Di situ dikatakan mereka tidak mengerti perkataan Yesus, mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang yang membawa kita masuk ke dalam kesombongan, yang membawa kita masuk ke dalam perasaan tinggi hati atau keinginan untuk dikedepankan, keinginan untuk didahulukan adalah ketika kita sudah tidak lagi bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan seperti para murid, akhirnya mereka pun tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus mau lakukan di dunia. Mereka berkutat pada apa yang mereka pikirkan, mereka berkutat pada apa yang menjadi kehendak mereka. Saya ingin menjadi murid yang terbaik, saya ingin menjadi murid yang paling hebat, yang paling tahu tentang semua pengajaran Yesus. Tetapi mereka tidak pernah bertanya apa yang Yesus maksudkan untuk mereka jalani. Jangan-jangan kita juga sebagai keluarga Kristen dari kita lahir, dari kita kecil, bahkan sampai kita punya anak, sampai kita punya cucu, kita adalah keluarga Kristen. Jangan-jangan kita juga bisa dirasuk oleh godaan-godaan tinggi hati karena kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini ketika kita mau mengingat, untuk kita mau melayani anggota keluarga kita, untuk kita mau memberi diri, untuk kita mau merendahkan diri buat anggota keluarga kita, hal yang pertama yang harus kita lakukan bukan kemudian kita sibuk mencari berbagai macam hal-hal yang harus kita berikan kepada anak-anak, kepada orang tua. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bertanya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan di dalam doa. Datang kepada Tuhan dan juga mencari kehendak Tuhan untuk kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Orang tua yang mencari apa yang akan dilakukan anak-anak kita ketika mereka dewasa, apa yang akan menjadi pendidikan dan juga pekerjaan mereka. Kalau kita adalah orang tua yang tinggi hati, kita akan menentukan segala sesuatu menurut kehendak kita, tetapi kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Dan kalau kita mau menjadi orang tua yang baik, yang rendah hati, yang menyadari bahwa kehidupan kita dan juga kehidupan anak-anak kita bukan milik kita tapi milik Tuhan, hal yang pertama kita lakukan adalah bertanya kepada Tuhan. Demikian juga ketika kita anak-anak hidup bersama-sama dengan orang tua, ketika orang tua kita juga sudah lanjut usia, kita harus merawat, memelihara mereka. Kita menghadapi 1-2 kendala, apalagi di dalam masa pandemi ada banyak sekali hal yang mungkin menghambat gerak kita dan juga orang tua kita. Kadang-kala kita menjadi merasa penat, kita merasa jenuh, dan pada akhirnya kita melakukan hal-hal yang menyakiti mereka, yang menyakiti orang tua kita, karena kita hanya mau hidup menurut kehendak kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita bertanya kepada Tuhan ketika kita menjalani pergumulan kita, ketika kita menjalani kehidupan keluarga kita? Ketika kita sudah merasa tahu, ketika kita sudah merasa bisa, ketika kita sudah merasa lebih senior, ketika kita merasa sudah lebih tua daripada saudara-saudara kita atau anak-anak kita, ketika kita sebagai orang muda merasa lebih tahu tentang banyak hal,
Dan akhirnya itu membuat kita berlaku semena-mena, menyakiti anggota keluarga kita. Jangan-jangan kita lupa datang kepada Tuhan untuk bertanya apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya membayangkan saya jadi Yesus gitu ya, lagi ngomong tentang penderitaan yang akan saya alami, terus ternyata murid-murid malah ngomong siapa yang paling besar, siapa yang paling hebat di antara mereka. Kayaknya saya bakalan ngomel gitu ya kalau saya jadi Yesus. Tapi untung Yesus bukan saya. Yesus itu memiliki kebaikan hati dan juga kerendahan hati luar biasa sebagai seorang guru. Ketika mereka sampai di Kapernaum, Yesus yang tahu bahwa murid-muridnya memperbincangkan tentang hal yang tidak perlu di sepanjang perjalanan. Yesus tidak memberikan mereka nasihat-nasihat tambahan gitu ya. Tetapi Yesus hanya mengatakan bahwa yang terdahulu adalah yang menjadi pelayan di antara semua. Dan Yesus mengajarkan para muridnya dengan sebuah tindakan yang real dan juga yang dipahami oleh para muridnya. Yesus tahu murid-muridnya bukanlah orang-orang yang terpelajar begitu ya, mereka adalah para nelayan dan juga mereka adalah orang-orang biasa. Dan Yesus mencoba untuk merendahkan dirinya juga di dalam mengajar. Ia menunjukkan kepada para murid dengan cara yang menarik. Yesus mengambil seorang anak. Kata anaknya di dalam bahasa Yunani adalah paidion. Itu berarti anaknya di bawah 7 tahun. Jadi bisa dibayangkan ya, anaknya masih kecil begitu, bukan anak yang sudah besar dan juga mau remaja gitu, tapi anak yang kecil. Ia mengambil seorang anak, menempatkan anak itu di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu. Dan ia berkata, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Kenapa Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, dan kemudian memeluk mereka? Saya mencoba membayangkan Bapak Ibu, kalau anaknya masih kecil berarti dia mungkin pendek gitu ya, mungkin kalau misalnya sama saya mungkin setinggi paha saya gitu ya. Ketika ada seorang anak kecil ditaruh di tengah-tengah mereka berdiri dan kemudian kita mau peluk anak itu, apa yang kita lakukan? Kita akan berjalan menuju anak itu dan yang kita lakukan adalah pasti kita jongkok, betul ya? Dan di sini dikatakan Yesus memeluk anak itu, enggak anak itu digendong, tapi Yesus datang, Yesus memeluk anak itu. Berarti Yesus berdiri, kemudian Yesus menghampiri anak itu dan ia jongkok untuk memeluk anak itu. Ini adalah sebuah pengajaran yang Yesus berikan kepada murid-murid yang mau menunjukkan bahwa menjadi seorang pelayan, atau dengan bahasa murid-murid menjadi yang terbesar dan harus menjadi pelayan, adalah dengan kita mau mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memposisikan diri, menempatkan diri di posisi orang lain. Atau dalam hal ini ketika kita menghayati bulan keluarga, kita juga mau memposisikan diri di posisi anggota keluarga kita yang lain. Yesus mengasihi anak itu bukan dipanggil anaknya untuk datang gitu ya, terus anaknya lompat-lompat biar dipeluk, enggak, tapi Tuhan Yesus datang dan dia merendahkan dirinya sampai tingginya sama seperti anak itu, kemudian anak itu dipeluk oleh Tuhan Yesus. Seringkali Bapak Ibu yang menjadi pertengkaran gitu ya di dalam rumah gitu ya, atau mungkin hal-hal konflik-konflik, persoalan-persoalan adalah ketika kita lupa untuk menempatkan diri kita di posisi anggota keluarga kita. Menempatkan diri kita sebagai orang tua di posisi anak kita. Menempatkan diri kita sebagai anak di posisi orang tua kita. Kita bisa mengatakan kepada anak, "Aduh, kamu tuh gimana sih? Kayak gini aja gak bisa." Ya, kita bisa ngomong gitu karena kita udah orang tua ya Bapak Ibu. Kita udah melewati, kita udah mengalami, kita sudah pernah tahu dan tahu juga apa yang harus dilakukan. Tetapi sebagai seorang anak, barangkali itu pertama kali dia tahu tentang hal itu. Atau ketika kita anak yang berkata kepada orang tua, "Aduh mami gitu aja pakai HP gak bisa."
Ya memang gak bisa, karena waktu saya kecil, saya udah pegang HP gitu ya. Dan juga kita sebagai orang-orang yang muda, kita lebih tahu tentang teknologi daripada orang tua kita. Kadangkala yang bikin pertengkaran-pertengkaran, baik yang kecil maupun yang besar, adalah ketika kita tidak memposisikan diri kita untuk mengerti posisi anggota keluarga kita. Dan hari ini Bapak Ibu, ketika kita diminta agar kita tidak mengedepankan diri, tidak mendahulukan diri, kita diminta Tuhan untuk mencoba mengerti, bukan kita menuntut untuk terus dimengerti. Kita mau mencoba melihat kenapa pasangan kita, kenapa anak-anak kita, kenapa orang tua kita bisa merasakan hal yang seperti demikian. Kenapa mereka sedih, kenapa mereka marah, kenapa mereka bertindak seperti itu. Daripada kita menuntut terus, kenapa sih nggak pernah, mereka nggak pernah ngerti, bahkan kita menuntut mereka untuk terus mengerti kita. Hari ini kita diminta untuk mencoba memposisikan diri bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka ada di dalam persoalan dan pergumulan, kita juga mau memposisikan diri di posisi mereka sehingga kita bisa memberikan bantuan juga yang tepat. Kita bisa memberikan pertolongan yang tepat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau pada saat ini ada begitu banyak pergumulan dan juga persoalan yang dialami di tengah-tengah keluarga, atau di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu sekalian, ingatlah bahwa Tuhan itu yang memiliki kehidupan kita. Kita bisa bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Dan ketika kita berelasi dengan keluarga kita, biarlah kita juga bisa seperti Tuhan Yesus, merendahkan diri kita. Dan juga kita mencoba mengerti, memberikan kasih, memberikan pelukan yang menerima mereka apa adanya. Karena setiap orang itu pasti punya kekurangan. Tidak ada orang yang tidak punya kekurangan. Tetapi kasih yang sejati adalah kasih yang menerima, kasih yang mau memberi, dan kasih yang mau merendahkan diri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Umat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Umat yang terkasih, mari kita datang menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang memiliki kehidupan kami datang dengan penuh syukur, kami datang dengan segala apa yang kami rasakan di dalam kehidupan kami, berkat-berkat dan juga anugerah yang Tuhan berikan sungguh tak terhitung. Bahkan di tengah kesulitan dan juga pergumulan kami, Engkau senantiasa hadir. Ya Bapa, ajar kami, agar kami di dalam kehidupan keluarga kami dan juga kehidupan pribadi kami bisa terus memelihara relasi kami dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, jikalau ada begitu banyak godaan di sekitar kami, untuk membuat kami menjadi orang-orang yang tinggi hati, untuk membuat kami menjadi orang-orang yang sulit untuk mengasihi. Engkau ajar kami untuk tetap berjaga-jaga, dan juga ajar kami untuk tetap mengalirkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Dan pada saat ini kami hendak datang kepada Tuhan untuk membawa pokok-pokok doa kami.
Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap umat yang sedang mengalami pergumulan dan persoalan di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Untuk pekerjaan yang memiliki banyak kendala, atau bahkan kepada mereka yang masih terus berupaya untuk mencari pekerjaan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan hadir bagi mereka, Engkau berikan mereka hikmat dan juga ketenangan di dalam hati mereka, sehingga setiap persoalan boleh berlalu bersama-sama dengan Tuhan, dan mereka juga boleh mengalami Tuhan di dalam setiap pergumulan yang mereka harus lalui. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami, untuk sahabat-sahabat kami yang sedang berada di dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang akan datang menjamah mereka, sehingga tetap ada damai sejahtera yang bisa mereka rasakan, tetap ada kekuatan yang masih bisa mereka pegang ketika mereka masih ada di dalam kondisi yang lemah. Dan biarlah Engkau juga yang akan pakai setiap perawatan yang mereka lakukan, juga untuk setiap pengobatan, untuk setiap makanan, untuk setiap hal yang masuk ke dalam tubuh mereka. Biarlah itu juga boleh menjadi alat kesembuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka, yang kehilangan anggota keluarga, yang kehilangan saudara, rekan, sahabat yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan mengirimkan kekuatan dan juga pertolongan. Engkau yang mengetahui kedalaman setiap hati manusia, Engkau juga mengetahui setiap duka yang dialami oleh sahabat-sahabat kami, oleh keluarga kami. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang akan memberikan kekuatan sesuai dengan apa yang diperlukan. Dan biarlah setiap peristiwa-peristiwa duka, di sana juga ada Tuhan yang bisa disaksikan, ada Tuhan yang bisa dirasakan, sehingga mereka bisa melalui masa duka ini dengan keyakinan iman. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk pergumulan-pergumulan di dalam keluarga Kristen. Kami berdoa untuk hubungan orang tua dan anak. Kami berdoa untuk hubungan suami dengan istri. Dan secara khusus untuk orang tua yang juga harus berjuang sendirian sebagai seorang single parent di dalam mendidik anak dan menghadapi hari depan mereka. Ya Tuhan, sungguh pergumulan di dalam keluarga kadangkala tidak terkatakan. Kadangkala kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan. Tetapi Tuhan, ajar kami untuk terus bertanya kepada Tuhan. Ajar kami untuk terus mendengar apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus mencari Tuhan dan juga mencari kehendak-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan, setiap pilihan yang kami buat, semuanya itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari kehendak kami semata. Dan Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Ketika kami sedang bersama-sama melawan COVID-19, Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan terus mengawal setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun kami sebagai masyarakat. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang juga masih berlangsung di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Kiranya Tuhan, proses vaksinasi juga boleh berjalan dengan lancar dan baik. Kau gerakan setiap hati masyarakat Indonesia untuk menerima vaksin, dan juga biarlah vaksin ini juga boleh menjadi salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami memiliki imun tubuh yang kuat dan kami boleh bersama-sama melawan virus COVID-19. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk setiap para pemegang kebijakan. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjalankan pemerintahan. Kiranya Tuhan, mereka juga diberikan hikmat dan juga kesehatan, sehingga mereka boleh betul-betul menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan biarlah kami juga Tuhan sebagai masyarakat Indonesia, kami juga dapat melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kami boleh memperhatikan segala sesuatu yang harus kami lakukan, sehingga kami menjaga diri kami dan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami yakin dan percaya ya Bapa, bahwa Engkau yang akan memelihara kami, Engkau yang menjaga kami, dan Engkau juga yang akan menolong kami ketika kami berada di dalam berbagai persoalan dan juga berbagai kesulitan.
Ya Bapa di dalam surga, ini adalah doa kami yang jauh dari sempurna, namun kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, saat ini mari mensyukuri kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita membawa persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Umat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Kiranya apa yang telah disampaikan hamba-Mu tertanam dalam hati kami masing-masing dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami membawa persembahan syukur atas berkat-Mu yang sudah Kau limpahkan. Kami mohon dengan kerendahan hati, terima dan berkatilah persembahan ini, agar dapat menjadi berkat dan boleh dipergunakan untuk sesama kami yang membutuhkan. Berilah hikmat kepada majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, dengan takut akan Tuhan, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Umat yang dikasihi Kristus menjadi seorang pribadi yang terbaik atau terdepan bukanlah mengenai berapa banyak penghargaan yang sudah kita terima atas perbuatan kita. Namun justru tentang melayani orang lain, melayani keluarga kita dengan cara menghargai keberadaan mereka, menerima kekurangannya, dan bersama-sama bertumbuh di dalam kasih Kristus yang tak terbatas. Marilah kita belajar dari Kristus yang mengasihi kita tanpa syarat. Biarlah kasih Kristus menjadi nafas dari kehidupan keluarga kita. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
kebaktian telah selesai, Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.